lem kambing. Mabuknya lem kambing. Toko bangunan tolong jangan kasih anak-anak beli lem kambing kecuali dengan resep camat. Kenapa? Mereka beli lem kambing, dibuka tutupnya, dihirup, otaknya error, hang, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng sama Pak Kapolsek, jangan lagi ngelem. Apa kata dia? Saya nggak takut sama Pak Kapolsek, saya cuma takut sama Allah. Sudah hancur kepalanya. Casing kepalanya sama dengan kepala kita. Dirusak dengan apa? Dirusak dengan lem. Dirusak dengan apa? Dirusak dengan sabu-sabu, narkoba. Dirusak dengan apa? Dirusak dengan gadget, handphone. Jangan rusak kepala anak kita. Biarkan dia menghafal juz amma yatasaalun. Masukkan dia ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Kalau kita memang sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itulah enaknya kalau kita rame-rame. Yang nggak hafal nggak ketahuan. Terus saya ditanya, kau hafal tadi apa yang dibaca Ustaz? Enggak. Terus? Ya itu gaya-gayanya. Saudara yang dimuliakan Allah, saya tidak mau mempermalukan orang depan orang banyak. Saya belum pernah mendikte orang hafal apa enggak. Yang hafal bagus, yang enggak hafal ya enggak apa-apa. Yang sudah hafal alhamdulillah. Yang belum hafal innalillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta tanah air. Apakah Bapak Ibu adik-adik semua cinta tanah air? Tanahku adalah tanah yang diperjuangkan dengan darah. Ini tanah yang kita injak ini adalah darah para syuhada. Negeri ini merdeka tidak dengan diplomasi semata. Kenapa kita merdeka? Di ujung pulau Sumatera, di Aceh ada Tengku Umar. Di ujung timur Indonesia ada Patimura. Di tengah Indonesia ada Pangeran Antasari. Di Pulau Jawa ada Pangeran Diponegoro. Mereka berjuang, berdarah, diasingkan, dibuang Belanda, mati sebagai syahid. Apa kata Tengku Umar? Kalau aku mati malam ini, aku mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi di Maulabu. Begitulah mereka menganggap hidup ini simple, tidak sampai setengah sayap nyamuk. Kita merdeka karena darah para syuhada. Maka untuk semua syuhada yang sudah berjuang sehingga kita merdeka, untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu cara mensyukuri cinta tanah. Ini sekarang banyak orang cinta tanah air. 17 Agustus apa yang terjadi? Daster istri hilang. Cinta tanah air apa yang terjadi? Pohon pinang hilang. Alhamdulillah pohon pinang masih ada lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak salah panjat pinang, enggak salah tarik tambang, membahagiakan.
tapi jangan ada maksiat di dalamnya. Bacakan tahlil, bacakan zikir, kirimkan doa. Negara kita merdeka di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 preambul, merdeka atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Supaya apa? Supaya kita bebas merdeka. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri. Ustadz kok hafal? Saya tukang bacanya waktu SD tiap hari Senin. Saya yang bawa bendera itu, saya yang bacakan teks Pancasila ganti-gantian dengan teman setiap hari Senin. Sekarang tiba-tiba saya difitnah, dituduh radikal, kepala kau kena pukul. Ajarkan anak kita cinta tanah air, ceritakan kepada mereka bagaimana perjuangan ulama memerdekakan negeri ini. Hari Pahlawan tanggal, kalau saya nanya, ibu bapak nggak usah tertekan, stres, depresi, anxiety. Kalau saya nanya dalam ceramah, nggak usah jawab, nanti saya jawab sendiri. Hari Pahlawan adalah tanggal 10, saya jawab sendiri, 10 November. 10 November mereka berteriak di Surabaya, itu Belanda, kafir, penjajah, takbir, Allahu Akbar. Kenapa mereka mau mati? Karena 18 hari sebelum itu, tepatnya pada tanggal 22 Oktober, ulama di pondok pesantren sudah mengeluarkan fatwa resolusi jihad, wajib berperang melawan Belanda. Siapa yang mati dibunuh Belanda, matinya mati syahid, enggak diperiksa di azab kubur, enggak ditanya, enggak merasakan sakitnya, langsung masuk surga. Negara ini merdeka karena ulama, negara ini merdeka karena pesantren. Saya sangka Belanda datang. Negara ini merdeka karena orang-orang yang ikhlas berjuang mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iskariman, hidup mulia, aumut syahidan, atau matinya mati syahid. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang ada di Palestina. Siapa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia? Enggak usah dijawab. Ada seorang laki-laki namanya Syekh Amin Al-Husaini. Dia mengeluarkan fatwa wajib mengakui kemerdekaan Indonesia. Amin Al-Husaini adalah mufti negara Palestina. Dia mengakui Indonesia merdeka tahun 1944. Indonesia merdeka tahun 1945. Israel menjajah Palestina tahun 1946. Setahun setelah kita merdeka, lalu kemudian Israel menjajah Palestina. Maka kita sadarkan anak bangsa kita, kalau dulu Palestina menolong kita, sekarang apa yang bisa kita tolong dengan Palestina? Ibu pakai jilbab yang bergambar bendera Palestina, Ustadz pakai sorban yang bergambar sorban. Kok enggak sorban Palestina? Sorban yang gambar Palestina tinggal di rumah. Saya tadi khutbah Jumat, di khutbah Jumat tidak pernah sekalipun absen. Dalam khutbah saya doakan, Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidina fi Palestin. Berapi-api saya di atas mimbar, jamaahnya di bawah. Saya bukan kepala negara, saya bukan jenderal tentara yang bisa mengirimkan pesawat tempur ke Palestina, tapi saya punya suara. Saya sampaikan kepada jamaah, kepada anak-anak kita, supaya kita peduli kepada Palestina. Belikan stiker-stiker, tempelkan di kulkas. Belikan gambar baju kaos tentang Palestina. Tontonkan tentang anak-anak Palestina, supaya anak-anak kita sadar ini saudara kita. Jangan sampai melupakan Palestina, karena kita akan ditanya nanti di hadapan Allah, man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tidak peduli kepada saudaranya.
maka dia tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ada seorang perempuan nggak pakai jilbab, bukan orang Islam, anggota parlemen DPR di Belanda, diusir dari kantor. Kenapa?